Nah, mencari ide untuk film atau untuk apapun ya, untuk tulisan novel, tulisan apapun, itu tuh memang jadi hal yang sulit gitu. Betapa sulitnya kita mengisi sebuah kertas kosong gitu, mau mulai dari mana ya? Nah, sebetulnya ide itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang sebetulnya tidak akan pernah ada habisnya sampai kapanpun gitu, karena, di tengah dunia yang terus berubah dan di tengah betapa luasnya dunia ini gitu dan kita, bisa mengalami banyak hal setiap hari itu tuh ada di mana-mana sebetulnya ide itu dan, kalau untuk kita sebagai filmmaker, ide itu akan bersumber dari pikiran kita, dari imajinasi kita, dari perasaan kita. Jadi sebetulnya hal pertama yang mesti digali itu dari kita sendiri sih, kalau kita mau mencari ide, kita gali dari diri kita sendiri. Nah, misalnya saya suka mencoba simulasi nih ya, kalau misalkan saya sebutkan kata sekolah misalnya, sekolah. Nah, kira-kira apa satu kata yang Bapak Ibu ingat tentang sekolah? Coba bisa bisa dijawab? Guru, Pak Jajat apa? guru, guru, Guru. Yang lain? pengajar atau guru. Oke, guru. Pelajaran. Eee, Ap kalian apel. pelajaran. Apel? Eh, Oke, apel. Lalu ada lagi yang lain? Rumah kedua bagi anak. Rumah kedua. Ada lagi yang lain? banyak ya. Banyak ya, sekolah bisa Kantin, roboh ya kan? Sekolah kantin, WC, roboh, mhm, sekolah trauma sekolah atau Roma. sekolah ada banyak sekali gitu. Iya, sekolah gratis. MBG, ya ini ada Bu Winarni, halo Bu Winarni, saya baru sapa sekarang ya, baru bergabung. MBG kata Bu Winarni, iya juga ya, sekolah sekarang isunya paling hot kayaknya MBG nih, di mana-mana ngomongin MBG. Kebetulan anak saya baru masuk sekolah negeri kan, terus di hari pertama dia, datang gitu, dia sebelumnya sekolah swasta terus masuk ke sekolah negeri, gurunya nawarin gitu, "Siapa yang mau MBG silakan, yang nggak mau juga nggak apa-apa," gitu. Nah, karena dia belum pernah dapet MBG, akhirnya dia angkat tangan lah, "Saya mau," gitu. Hari pertama yang mau MBG itu cuma 5 anak di kelas anak saya itu. Udah gitu habis dia cobain enak ternyata, akhirnya besoknya lebih dari setengah kelas mau makan MBG. Syukur-syukur kelas anak saya tuh atau sekolah anak saya dapet MBG yang berkualitas lah ya gitu. Ya itu sih, intermezzo aja. Jadi ini ya, ide tuh kayak banyak banget sebenarnya kalau kita ngomongin kata sekolah aja, itu ada banyak hal yang bisa kita ceritain. Nah tinggal akhirnya yang kita gali kan, terdekat ya diri kita sendiri gitu. Apa yang kegelisahan kita atau apa yang pernah kita pikirkan gitu tentang isu ini. Jadi kalau kita mau mulai dari mana ya, kita mulai aja dari yang kita kuasai atau emang sesuatu yang memang sudah lama kita mau buat, kita punya ketertarikan di situ. Yang kita kuasai misalnya, kalau kita mau bikin film tentang sekolah, tentu saja, guru atau murid di sini tuh sangat menguasai cerita itu, karena setiap hari bergulat dengan itu. Jadi kalau saya yang udah lama nggak sekolah ini disuruh bikin cerita tentang sekolah, tentu saja ada gap di situ. Saya akan butuh waktu untuk meriset lagi. Sebetulnya gimana sih situasi sekolah sekarang, apa sih masalahnya, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, ketika kita emang ingin membuatnya, ya buat aja, tapi kita mungkin kalau kalau misalnya seandainya saya bukan seorang bapak, tapi saya pengen bikin cerita tentang hubungan bapak dan anak, ya otomatis saya harus meriset kembali gitu ya. Entah mungkin saya riset dari suami saya sendiri atau misalkan saya baca buku tentang, bapak dan lain sebagainya, gitu. Ini ada mungkin saya boleh sharing sedikit ya. Jadi, kebetulan kemarin itu
kami di Salman Film Academy sempat diminta untuk bikin film untuk sebuah sekolah gitu. Terus isunya adalah atau temanya adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mungkin di sini yang Bapak Ibu guru udah denger lah ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Apa aja sih Bu? Mungkin ada yang bisa kasih nge-remind saya apa aja sih 7 kebiasaan tuh? Ada pokoknya ada yang tidur tepat waktu ya kan? Terus ada bangun pagi, bangun jangan terlambat, terus apalagi ya makan makanan bergizi, beribadah apalagi gitu. Nah, terus awalnya kan kita minta muridnya sendiri yang cari idenya kan. Kalian mau bikin film apa sih? Nah, nggak ngerti kenapa itu mungkin kayak 3 kelas dari 5 kelas tuh punya ide yang mirip-mirip, yaitu tentang seorang anak yang terjebak di salah pergaulan gitu. Seorang anak yang salah pergaulan, terus dia terseret entah narkoba, rokok gitu. Saya tuh bingung kenapa semua idenya ke arah situ gitu. Nah, tapi setelah ngobrol-ngobrol lagi, saya ngerasa mereka mungkin kurang meriset kehidupan mereka sendiri gitu. Toh sebetulnya mereka sendiri nggak ada yang ikut-ikut narkoba kayak gitu atau pergaulannya seterjerumus itu nggak ada gitu. Cuman mungkin karena itu kayak jadi entah banyak muncul di sinetron atau jadi cerita yang kayaknya entah paling bombastis atau apa, akhirnya mereka semua ngeluarin ceritanya itu gitu. Padahal sebetulnya kalau kita gali lagi tentang kehidupan kita sendiri itu banyak hal yang menarik yang mungkin terlewatkan gitu. Mungkin ini bisa masukan ya buat Bapak Ibu guru yang sedang ada apa namanya kegiatan bikin film atau apa, mungkin bisa dengan pendekatan ini gitu. Jadi alih-alih mencari ide yang kayaknya terlalu jauh, coba kita gali cerita tentang anak kita sendiri. Mereka tuh apa sih yang pernah mereka alami? Mungkin ada hal yang menarik yang belum pernah terceritakan gitu. Supaya ide yang kita dapat tuh nggak generik, nggak yang kayak semua orang mikirin ide yang sama. Kalau saya lagi cari ide terus ngerasa kayak, ih kok idenya mirip-mirip ya. Saya langsung males loh ngembanginnya. Saya kayak pengen cari ide lain deh yang orang lain tuh belum pernah cari. Nah ini tadi saat menulis kita harus jujur pada diri sendiri, jujur pada keresahan yang kita rasakan, sehingga kejujuran tersebut akan sampai ke penonton atau pembaca dan mendapatkan simpati mereka. Dan ketika kita jujur juga, ketika kita nulis tuh akhirnya kita akan ngalir gitu aja gitu. Daripada kalau kita nulis sesuatu yang kita tidak jujur atau kayak kita cuma ikut-ikutan biar keren aja misalnya. Atau misalnya lagi ya, ini saya juga bingung kalau saya datang ke festival film pendek gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa temanya sering banget yang maaf ya, temanya tuh kenapa sih harus ngangkat misalnya tentang ada adegan yang dewasanya gitu ya, ada tentang seks gitu, atau tentang orang yang sering saya lihat juga tuh tentang orang berhalusinasi gitu. Akhirnya mungkin secara teknis keren, tapi kenapa ya ketika saya nonton beberapa film yang kenapa sih itu selalu muncul di festival film, saya ngerasa itu jadi kayak atau sekarang yang lagi rame lagi, jujur, entah kenapa itu banyak banget kalau filmmaker itu bikin tentang LGBT, itu pendanaannya jadi banyak gitu. Jadi banyak orang yang mau mendanai gitu. Kalau kita angkat cerita soal LGBT misalnya. Di satu titik saya ngerasa kayaknya kok jadi ini isu-isu yang dipaksakan ya. Jadi isu-isu yang kayaknya emang ya mesti dibikin aja demi sebuah festival film. Padahal nggak tahu ya, emang bener itu yang pengen dia ceritakan, emang bener itu respon dari situasi sosial saat ini di masyarakat. Saya nggak ngerasain gitu. Padahal menurut saya film harusnya bisa menjadi senjata yang
strategis atau bisa menjadi alat kita untuk berbicara dengan jujur gitu. Nah, ini juga senada dengan yang dikatakan sama studio Pixar animasi. Mereka tuh memang studio Pixar tuh memang effortnya luar biasa ketika mereka mengembangkan sebuah cerita. Mereka bisa ngabisin waktu yang bisa setahun misalnya ya buat mengembangkan sebuah cerita, dan itu berani untuk keluar dana yang besar gitu demi mendapatkan cerita yang bagus. Nah, kata Pixar tuh ketika kita mau menulis sebuah cerita, kita harus tahu dulu, atau kita mau bikin film, kita harus tahu dulu kenapa kita harus menyampaikan ini ke orang lain. Kita harus kita harus kenali dulu diri kita tentang apa sih sebetulnya value yang ada di dalam diri kita yang pengen kita pindahkan si value itu ke dalam media film. Nah, terus sebetulnya sih kadang-kadang tuh ide tuh nggak mulai dari sesuatu yang wah banget sih. Kadang dari hal-hal sederhana aja. Bisa aja dari karakter yang kita sukai, terus lokasi yang menurut kita keren, atau berbagai macam hal menarik lainnya menurut kita. Bisa aja kita mulai misalnya dengan kita tahu ada sebuah tempat gitu yang begitu menyimpan banyak memori gitu ya dalam diri kita. Nah, terus kita bisa mengawali cerita kita dari situ. Nah, terus juga sebetulnya ketika kita bicara ke diri kita sendiri, itu mungkin kita akhirnya menemukan ada banyak hal berharga yang kita suka anggap lalu dan terlewat begitu saja. Kalau dulu, waktu saya SD tuh saya emang tiap malam nulis diary gitu. Nah, kalau dibaca lagi tuh bertahun-tahun kemudian saya baru ingat, oh dulu waktu itu pernah satu hari kayak gini ya, kayak gitu ya. Hal kayak gitu, tapi ketika kita udah nggak pernah lagi berefleksi gitu ya, bicara ke self talk atau apa, akhirnya ya lewat gitu aja. Nah, itu kenapa kalau kita punya ide mendingan langsung ditulis aja deh. Kita harus langsung tulis sekarang sebelum si idenya kabur. Jadi gimana sih caranya biar kita jadi orang yang penuh dengan ide? Ya ada cuman dua syaratnya. Jadi kita harus menjadi seorang pengamat yang baik. Jadi pengamat yang baik itu ya bisa dimulai dengan banyak baca setiap hari. Atau kalau bukan membaca, mungkin kita sering jalan-jalan dan mengamati sekitar, dan mungkin kalau kita nemuin sesuatu ya langsung kita catat gitu, wah ini menarik gitu. Dan itu ya, jadi setelah kita mengamati, riset, baca, ayo kita tulis. Kita harus menjadi pencatat atau penulis yang rajin, yang akhirnya itu nanti bakal jadi bank ide buat kita. Kadang-kadang mungkin hanya hal random, tapi terus kalau kita baca ulang gitu, kita nemu tuh puzzle-nya, oh iya ya kenapa saya nggak bikin film ini aja gitu. Nah, ini ada beberapa tips ya. Wadahi kreativitas kita dalam sebuah rutinitas. Membangun mood untuk nulis, cari waktu-waktu yang tepat, atau pergi ke tempat-tempat yang menginspirasi. Iya sih, kadang-kadang saya ngerasa kalau cuman diem aja di rumah tuh buntu gitu. Ada masanya kayak pengen jalan deh kemana deh, atau ke tempat yang belum pernah dilaluin. Kadang-kadang nggak harus jauh-jauh, tapi cuma ke tempat yang emang belum pernah lewat aja gitu. Nah, biasanya saya suka dapetin sesuatu dan itu memberi ide gitu. Nah, terus karena kita ini nulis skenario, kita emang harus sadar betul tentang medium film. Seperti yang kemarin saya sampaikan, kita paham, oh iya ya, di film ini kita bisa memainkan alur. Alurnya tuh nggak harus alur maju, itu alurnya bisa kita campur gitu ya, ada maju, ada mundur. Opening filmnya bisa dari akhir ceritanya dulu, dan lain sebagainya. Terus kita juga sadar, oh iya ya, di film itu sinematografi itu menentukan. Jadi kalau kita bikin skenario misalnya buat panggung, itu ada jarak antara penonton sama
pemain ya. Jadi kalau kita nonton teater misalnya, kita jauh gitu kan dari kursi penonton, kita melihat mereka sangat jauh. Nah, dengan adanya kamera, film itu dengan sinematografinya tuh memungkinkan hal-hal detail tuh terlihat dengan sangat jelas karena di film kita bisa lihat dengan close up. Kita bisa lihat close up jam tangan, kita bisa lihat close up air mata yang menetes di pipi, kita bisa lihat close up misalnya kerutan seorang nenek-nenek dan lain sebagainya. Terus kita juga bisa mainin di dalam media film itu ada musik ya, sound design, ada sound effect misalnya. Nah, itu hal-hal yang kita harus sadari bahwa film itu punya kekuatan itu dan itu bisa kita mainin dalam cerita kita. Nanti saya share deh, saya ada sebuah film judulnya Ketok. Itu lucu banget filmnya. Dan dia menurut saya dia sangat mengeksplorasi kekuatan dari media audiovisual. Jadi menurut saya menarik banget sih. Nanti saya share ya di grup film Ketok. Nah, untuk film pendek memang makin sederhana semakin baik karena kita nggak punya banyak waktu untuk bercerita. Jadi penonton tuh hanya punya sedikit waktu untuk mengenali karakter kita dan mengenali dan memahami cerita dari film kita gitu. Jadi semakin sederhana ya itu juga semakin baik. Nah, kemudian kalau saya ikut lomba film pendek misalnya ya saat ini tuh selalu ada pertanyaan dari panitianya, kenapa filmnya itu penting untuk dibuat gitu. Buatlah sesuatu yang relevan dengan masyarakat. Nah, yang saya share di grup itu kan film HP Dinas ya. Nah, saya menyadari banget kalau ternyata film HP Dinas tuh sekarang jadi nggak begitu relevan lagi di masyarakat. Saya pernah jadi itu rilis 2019 kan. Terus saya tontonin terus gitu ya ke peserta pelatihan. Nah, di tahun-tahun 2025, 2026 makin ke sini tuh remaja yang nonton film HP Dinas tuh makin gak nyambung dengan isu yang saya angkat. Karena di tahun ini udah nggak ada lagi cerita seorang anak nggak punya smartphone. Itu menurut bagi mereka nggak ada dunia seperti itu gitu. Jadinya akhirnya si film HP Dinas ini sekarang itu jadi nggak relevan lagi dengan masyarakat sekarang, dengan atau khususnya remaja sekarang udah nggak nyambung mereka, udah nggak ada lagi anak remaja masih pakai HP yang pakai tombol gitu, semua udah pakai smartphone gitu. Dan yang terpenting juga dari sebuah film adalah atau dari sebuah cerita adalah menghibur. Jadi kita harus sadar banget kalau penonton itu cari film yang mereka pengen cari hiburan. Jangan sampai ketika mereka nonton film kita, mereka cuma ngerasa lagi ada ceramah yang dipindahin ke dalam bentuk film gitu. Jangan sampai mereka ngerasa kayak diceramahin. Bikinlah sesuatu yang secara format, secara cerita, dan lain sebagainya sebisa mungkin menghibur gitu. Sama dengan kayak anti corruption film festival, mereka makin kesini juga selalu mencari, karena orang banyak terhibur dengan komedi, akhirnya mereka carinya bisa nggak film-filmnya tuh nuansanya kalau nggak komedi, horor atau horor komedi gitu. Pokoknya segala sesuatu yang kayaknya paling gampang menghibur untuk masyarakat. Seperti itu mungkin. Ada yang mau ditanyain tentang mencari ide? Nah, ini yang belum sempat ngumpulin kira-kira kesulitannya di mana ya? Oh, Kak Amel malah nggak datang nih ya, belum hadir. Kalau Kak Lia ada Aku hadir, Kak. aksesnya udah dibuka ya? Gimana, Kak Aisyah? Aksesnya udah dibuka ya, yang Kak Lia ya? Oh, tunggu. Kayaknya Ini belum. ada Kak Amel. Baru. Ada Kak Amel, Kak, udah ngumpulin kok. oh udah ngumpulin di WhatsApp ya? Iya. Belum saya buka malah. Saya belum, baru
tahu sekarang ada tugas. Iya, nggak apa-apa. Coba ini aja ya, Bu, dicicil aja ya, Bu. Tapi sudah ada ide sih langsung. Oke. Boleh berupa tulisan di WA juga boleh. Tapi sih gitu? saya pengennya ini sih, jangan Neng, bentuknya bentuk file Word aja, supaya nanti bisa saya kumpulin gitu di satu folder. Entah nanti apa di drive atau enggak di drive, tapi pokoknya mau dikumpulin gitu filenya supaya nanti bisa gampang saya track gitu tugasnya. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan secepatnya. Oke, santai aja, Bu. Oke, tugasnya. Saya download dulu nih, berarti ya. Oh, mungkin lanjut aja dulu ya ke materi berikutnya. Saya takutnya waktunya nggak cukup. Nanti di akhir pertemuan kalau ada waktu, baru saya buka lagi. Pak Aldi sudah bergabung belum? Kalau Pak Aldi sudah bergabung, boleh bahas yang ide serialnya. Sepertinya masih di perjalanan, Kak. Soalnya lumayan jauh rumah dari tempat piketnya. Oh. Oke, ini tugas dari Kak Amel ya? Bener nggak? Halo, Kak Amel? Iya, Kak. Benar. Coba kita bahas ya. Karakternya ada, ini saya baru baca sekarang banget nih ya. Karakternya Astra Elowen, seorang gadis berusia 19 tahun yang memiliki kemampuan melihat dan mendengar bisikan dari makhluk-makhluk astral. Wow. Ia dikenal sebagai gadis pendiam dan lembut, tapi sebenarnya memiliki kekuatan besar yang belum mampu ia kendalikan. Jadi kelemahannya adalah dia belum mampu mengendalikan kekuatannya ya. Tujuannya, Astra ingin menemukan penyebab menghilangnya bintang-bintang dari langit malam, sekaligus menyelamatkan dunia tempat tinggalnya sebelum keseimbangan antara dunia manusia dan dunia astral runtuh. Metodenya, Astra berusaha mencapai tujuannya dengan memasuki Astra Veil dan mengumpulkan 7 pecahan cahaya bintang yang tersebar di berbagai wilayah dunia astral. Dalam perjalanannya, ia bekerja sama dengan Nox untuk menghadapi berbagai makhluk astral yang menjaga pecahan tersebut. Konfliknya, perjalanan Astra tidak mudah karena setiap pecahan bintang dijaga oleh makhluk astral yang memiliki kekuatan berbeda. Di tengah perjalanannya, Astra menemukan fakta bahwa hilangnya bintang bukan sebuah bencana alam, melainkan bagian dari rencana seseorang yang ingin membangkitkan entitas kuno bernama Elindra. Lebih buruk lagi, Astra mengetahui bahwa dirinya memiliki hubungan dengan entitas tersebut dan bahwa kekuatan dalam dirinya mungkin menjadi kunci untuk menyelamatkan dunia sekaligus membuka jalan bagi kehancuran. Wow. Ini universe-nya lumayan rumit. Premis lengkap, seorang gadis penjaga bintang bernama Astra Elowen yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk astral berusaha menyelamatkan dunianya dari kehancuran akibat menghilangnya bintang-bintang di langit. Untuk menghentikan kehancuran tersebut, Astra harus memasuki dunia tersembunyi bernama Astra Veil dan mengumpulkan 7 pecahan cahaya bintang dengan bantuan makhluk astral bernama Nox.
Namun dalam perjalanannya, Astra menemukan bahwa hilangnya bintang merupakan bagian dari rencana untuk membangkitkan entitas kuno bernama Elundra. Sementara dirinya sendiri ternyata berhubungan dengan entitas tersebut, Astra pun harus memilih antara menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan dunia atau menerima takdirnya sebagai bagian dari kekuatan yang dapat menghancurkannya. Ini kayaknya bakalan jadi series deh. Kayaknya susah untuk satu episode nih ya. Ini agak Iya. atau Sebetulnya kalau itu ada itunya, Kak, dari novelku itu. oh Aku nulis novel. Ini iya, apa biar dijadiin film juga. udah jadi film dong ini. Belum, baru novelnya. Novelnya udah jadi. Tinggal Wow. tinggal dijadiin buku aja. Tapi mungkin satu yang saya belum kebayang ya sebagai pembaca premis Apa? ini, Mm-mm. dunianya Astra Elowen nih apa sih gitu? Apa dia orang sama kayak kita? Atau dia di sebuah Ah, planet yang beda dengan kita? Atau apa? Itu sih yang sebenarnya tuh kalau di novel itu kayak dunianya tuh sama, cuman dia tuh kayak memiliki kemampuan ini, kayak gadis indigo gitu loh, Kak. Indigo. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kayak dia tuh punya kemampuan, cuman kayak orang tuanya tuh belum tahu gitu loh, Mhm. masih diprivasiin. Aja deh. Tentang mata kuliah apa aja tadi? Oh enggak, lagi kursus apa namanya mata kuliah Bapak kan asalnya bisnis plan sama venture creation. Ya, kalau jadi 10 SKS nggak apa-apa Pak. Ini banyak. Nambah tubuh. Oh, Karena di NCC oke. Terus ternyata dia itu ya, jadi plot twist-nya adalah dia ternyata dia adalah bagian dari entitas kuno ya. Jadi itu Mm-mm. jawaban dari Si kekuatan ininya, si Astranya sendiri. Oke. Nah, saya nggak yakin nih apakah sebagai premis ini masih terlalu panjang, tapi sebetulnya secara unsur premis terpenuhi semua empat-empatnya memang clear ya. Kalau saya sih baca clear, tapi mungkin butuh waktu untuk mencerna ya. Tapi ini udah clear karena emang universe-nya lumayan rumit kan. Sesuatu yang di Iya. luar kehidupan ini fantasi gitu genrenya. Jadi Mm-mm. butuh 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 saya Imajinasi. iya butuh sedikit dan butuh sedikit lebih inilah berpikir gitu ya Mm-mm. tentang ini ya. Astra Hello. Ya udah oke sih. Gak ada ini lagi. Konfliknya juga clear gitu. Kalau misalnya kakak nggak pahamin bener-bener ya udah nggak usah, Kak. Kenapa? Enggak. Iya daripada kakaknya Eh, puyeng masuk ke imajinasi. enggak puyeng. Sebetulnya saya lagi ngerjain itu juga genrenya sama fantasi juga. Mm. Ngerjain Soalnya webtoon. soalnya saya suka ya emang ngehalu berfantasi. Iya, apalagi kalau udah sering ngerjain animasi ya, pasti kan Wah, imajinasinya lebih. berfantasi. Paling Bikin itu sih, kayaknya potensinya bakal jadi series ini sih. bukan film pendek ya jatuhnya. Aduh, film pendek. Karena kan kita kalau mau apa ya ngehook penonton, kita mesti bikin penonton paham tuh dengan universe-nya. Mm-mm. Nah, saya khawatir dengan universe serumit ini, kalau hanya disampaikan dengan waktu sedikit aja gitu, penonton nggak akan belum bisa untuk memahami gitu, Mm. kayak gitu. Kalau boleh tahu itu jadi berapa series ya? Apa ya? Mungkin harus lihat pembanding aja tuh Mm. animasi-animasi yang udah tayang kira-kira berapa gitu. Atau udah coba Mm. dibikin ini nggak? Udah Novel? masuk webtoon Oh, novel yang
Kalau Atau novel baru novel komik gitu yang udah ada bentukan storyboardnya, jadi bisa lebih kebayang. belum sih. Cuman kalau novel tulisan tuh babnya banyak, lebih dari 10 bab. Oh, iya sih kayaknya dengan kerumitan paling enggak Universe-nya. mungkin universe-nya cukup rumit, kayaknya paling tidak ya film jadi movie ya, jadi film Mm-mm. panjang gitu. Tapi lebih ideal lagi buat jadi series supaya nanti nge-reveal satu-satu karakternya tuh enak gitu kalau di Bener. series. Mm-mm, gitu. Oke, Kak. Oke. Dari Bu Winarni sudah kirim naskah, kalau ada waktu mohon di-review, siap. Nah, buat yang baru bergabung, jadi memang ada di materi yang sebelumnya, jadi proses penulisan skenario itu nggak langsung kita menulis sebuah skenario, kita membuat dulu perencanaan yang itu bertahap, mulai dari premis yang 1-2 kalimat itu ya, terus kita kembangkan menjadi sinopsis. Nanti dari sinopsis kita kembangin lagi jadi urutan adegan atau outline, barulah terus kita bikin sebuah skenario yang detail gitu. Nah, hari ini saya anggap kita semua udah bikin premis, terus kita akan memulai menulis sinopsis. Sinopsis adalah kesimpulan dari arah cerita secara keseluruhan. Pada umumnya sinopsis juga menjelaskan akhir cerita. Jadi ya kalau kita nulis di premis, sebetulnya tuh kita belum ngebahas sampai ending. Kita baru bahas aja sampai mungkin kalau kita sebut babak ya, kita baru sampai babak kedua, babak konfliknya gitu. Tapi kita belum ceritain ke pembaca endingnya seperti apa, bagaimana dia akhirnya menyelesaikan masalahnya, itu belum. Premis baru sampai masalahnya aja, menyelesaikan masalahnya belum. Nah, yang harus kita pahami dalam menulis sinopsis adalah sebuah struktur 3 babak. Sebetulnya struktur 3 babak ini dalam bercerita tuh sudah dipakai sangat tua gitu ya. Ditemukan dari catatan Aristoteles bahwa cerita memiliki bagian awal, bagian tengah, bagian akhir. Jadi sangat-sangat tua sekali, dari dulu tuh orang sudah bercerita dengan 3 babak ini. Babak pertama itu pengenalan atau exposition, babak kedua itu konflik, dan babak ketiga itu adalah akhir. Sorry, saya salah. Akhir tapi bukan falling action ya. Falling action itu sebenarnya ada di babak kedua. Struktur 3 babak ini sesederhana gini, sebetulnya ketika kita menulis sinopsis, kita membayangkan ada seorang tokoh dengan kehidupan dia yang biasa dia alami gitu ya. Terus ada sesuatu terjadi, itu disebut inciting incident, yang mengubah kehidupannya, betul-betul berubah gitu. Sampai akhirnya dia harus berjuang untuk mencapai apa yang dia tuju. Itu di babak 2. Nah, di akhir babak 2 tuh penonton merasa bahwa kayaknya dia akan gagal gitu. Tapi itu baru nanti akan dijawab di babak 3, apakah dia berhasil atau tidak mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya di film HP Dinas. Di film HP Dinas,
Nanti yang belum nonton, nonton aja. Kehidupan awalnya E-boy adalah memang dia anak yang satu-satunya nggak pegang smartphone. Dan ya udah, kalau nggak ada yang terjadi, nggak akan ada cerita HP dinas. Dia memang anak yang nggak punya smartphone, dia sudah tersisih, ya dia sudah biasa dengan itu gitu. Itu kayak status quo-nya dia kehidupan dulunya tuh seperti itu. Sampai terjadi sebuah inciting incident yang kotak kuning ini ya. Sampai terjadi sebuah inciting incident di mana bapaknya terpilih sebagai ketua RW dan bapaknya menerima sebuah HP dinas, dititipin HP dinas. Disitulah akhirnya kehidupannya E-boy yang biasa-biasa ini berubah. Dia menjadi punya tujuan untuk menggunakan si handphone dinas itu untuk ngegame. Akhirnya setelah inciting incident ini, satu hari dalam hidupnya dia akhirnya melihat di rumahnya tuh ada sebuah smartphone yang mana dulunya dia belum pernah ngelihat smartphone ada di dalam rumahnya gitu. Nah, terus di babak 2 itu ada rising action dan falling action sebetulnya. Rising action akhirnya dia mencoba untuk bisa menggunakan HP dinas itu biar bisa main game online bareng teman-temannya gitu. Sampai akhirnya iya dia berhasil. Klimaksnya itu iya dia berhasil main game online diam-diam ketika bapaknya lengah dan dia menggunakan smartphone itu buat nge-game online. Tapi klimaksnya akhirnya dia ketahuan sama bapaknya. Dia ketahuan dan akhirnya HP-nya dibalikin lagi ke bapaknya gitu. Dan di akhir babak kedua kita tahu ternyata perbuatan dia menggunakan HP dinas itu membuat kesalahan yang sangat fatal. Tetangga jadi nggak bisa pinjam ambulan karena tidak bisa menghubungi Pak RW untuk meminjam ambulan karena handphonenya dipakai sama E-boy. Nah, babak ketiga itu adalah babak penyelesaian. Bagaimana ya akhirnya seorang E-boy bertanggung jawab tentang apa yang sudah dia lakukan. Babak 3 itu akhirnya dia, oh ya sudah saya rela untuk dihukum sama bapak saya. Nah, mungkin itu yang saya kecepatan atau ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Jadi babak 1 itu adalah pengenalan siapa orang ini, siapa karakter ini, bagaimana kehidupan dia sebelumnya, dan pada akhir babak 1 tuh ada sesuatu yang terjadi dan mengguncang kehidupan rutin dia gitu. Rutinitas dia diguncang, ada sesuatu yang terjadi dan itu membuat dia punya tujuan yang akan dia kejar di babak 2 gitu. Yang akan dia kejar namun pasti ada penghalangnya, yaitu konflik gitu. Babak 3 adalah penyelesaian. Biasanya babak 3 dan babak 1 itu nggak lama-lama. Yang menjadi inti dari cerita itu adalah babak 2. Bagaimana sih perjuangan dia dalam mencapai tujuannya? Makanya di babak 2 ini, makanya di premis sebelumnya kita mengenal yang metode ya. Ada unsur metode karena kita harus udah tahu dulu gitu. Bagaimana cara apa yang dia pakai untuk mencapai tujuannya. Perjuangannya tuh seperti apa itu udah tergambarkan gitu dalam unsur metode. Ini pembahasannya aja, tadi udah diomongin, saya ulangin lagi aja ya. Babak 1 itu keseharian pemeran utama dan keinginannya. Kita udah tahu dari awal tuh dia kehidupannya seperti apa dan apa sih sebetulnya yang menjadi masalah dia. Di sini ada yang nonton Finding Nemo nggak? Finding Nemo. Nonton, Kak. Nonton ya. Di situ kan di babak 1 kita lihat bapaknya tuh siapa ya? Si bapaknya Nemo. Kita lihat bapaknya Nemo tuh sangat ingin memprotek anaknya kan di babak pertama. Selalu seperti itu gitu. Sampai si Nemonya kesel dan dia nantangin bapaknya, aku bisa kok pergi, yang akhirnya berujung ke dia hilang di samudra luas gitu kan. Tapi ya di babak 1 diceritain bagaimana kehidupan bapaknya dan kenapa dia jadi overprotective kayak gitu, karena dia pernah kehilangan istrinya gitu kan, sebagai ikan badut yang sebetulnya
ringkih ya, ikan badut kan kecil gitu. Kecil, siripnya juga kecil banget, susah untuk berenang menyeberangi samudra gitu. Nah, terus terjadi inciting incident atau point of attack, sebuah peristiwa yang mengguncang rutinitas karakter yang biasanya bapaknya Nemo ngelindungin dia, tiba-tiba terjadi Nemo tuh pergi dan hilang gitu dari perlindungannya dia. Aduh, siapa ya namanya biar saya enak. Ada yang tahu nama bapaknya Nemo siapa? Siapa ya? Coba saya search dulu deh, siapa sih bapaknya Nemo? Marlin. Nah, ya Marlin tuh tadinya protektif banget di babak 1. Sampai akhirnya Nemo hilang. Nah, babak kedua, pergulatan karakter utama dalam menghadapi masalahnya berakhir dengan keadaan semakin rumit, nyaris tidak mungkin diselesaikan. Nah, babak 2-nya film Finding Nemo menurut saya tuh panjang banget. Dan karena ada subplot juga ya, bahwa selain bapaknya yang berusaha mencari dia, mencari si Nemo itu, juga Nemo tuh akhirnya ketemu teman-teman baru kan di dalam akuarium di dokter gigi itu kan, dan dia juga sebetulnya berusaha untuk keluar gitu. Jadi selain bapaknya yang mencari dia juga sebetulnya berusaha untuk bisa pulang. Nah, pergulatan karakternya itu kita lihat di situ dia banyak banget ketemu masalah kan. Gimana si ikan badut ini malahan punya rekan ikan dori yang punya short term memory, dia seringkali lupa gitu. Bukannya bikin perjalanannya makin mudah, malah makin sulit gitu kan. Terus ketemu hiu lah, ketemu kerasnya kehidupan sebuah samudra gitu ya, banyak bahaya yang mengancam seekor ikan badut gitu ya, yang punya sirip kecil sekali gitu dan ringkih. Nah, berakhir dengan keadaan semakin rumit, nyaris tidak mungkin diselesaikan. Nah, menurut saya sih, akhir dari babak 2 ini adalah ketika akhir babak 2-nya ketika dia tidak berhasil ketemu Nemo, si Nemo-nya hampir disangka tidak berhasil keluar dari dokter gigi, atau si Nemo-nya masuk ke dalam jaring yang raksasa itu. Dia merelakan diri, atau oh iya, babak keduanya adalah ketika dia sampai di itu sih menurut saya, sampai di Australia tapi tetap nggak bisa nemuin Nemo juga gitu. Yang akhirnya Nemo sendiri yang bisa menyelamatkan diri kan dari dokter gigi itu. Terus babak 3 ending, berakhirnya tugas dari karakter utama, konflik terselesaikan. Nah, tugas dari karakter utamanya tuh selesai ketika akhirnya Nemo sendiri itu berhasil menyelamatkan diri dari jaring besar itu tuh, yang dia mencoba menyelamatkan ikan-ikan yang terperangkap jaring itu. Terus di situ ada perasaan, aduh, jangan-jangan anak saya bakal mati lagi, atau saya bakal kehilangan anak saya di momen ini, tapi ternyata tidak. Ternyata anaknya harusnya dia bisa percaya dengan anaknya bahwa anaknya tuh sudah beranjak dewasa gitu, dan bisa mengatasi masalahnya sendiri, dan ternyata ya selamat, akhirnya happy ending gitu. Nah, di babak 3 ini adalah babak ending, biasanya durasinya nggak lama-lama. Kayak di sini tuh, di film Finding Nemo mungkin dari waktu pas akhirnya dia ketemu Nemo, sampai akhirnya si Nemo ini berhasil keluar dari jaring, dan terjadilah keseimbangan baru di kehidupan Nemo dan Marlin. Itu tuh mungkin durasinya kayak 10-15 menit terakhir doang ya, dari total durasi 90 menit. Happy ending itu adalah ending di mana tujuan dari karakter utama berhasil didapat. Nah, sad ending itu
ketika si karakter utama gagal mendapat tujuannya. Dan ada open ending. Open ending nih biasanya di film-film horor, di mana si karakter utama tidak di mana karakter utama seperti seolah-olah berhasil, misalkan mengalahkan zombie gitu ya. Wah, zombinya udah berhasil dikalahin nih, udah nggak ada zombie lagi. Tapi di akhir sekali ternyata ada bibit-bibit zombie baru yang bangkit kembali gitu. Nah, itu open ending. Jadi biasanya open ending ini dipakai untuk film horor, film thriller gitu yang kepengen bakal ada sequel lagi gitu. Itu open ending. Ini tadi udah dibahas ya. Menurut saya sih titik tolak yang paling penting dalam sebuah sinopsis atau dalam sebuah cerita itu adalah inciting incident, yaitu satu kejadian dalam cerita yang tanpanya tidak akan ada cerita. Jadi kejadian yang bikin si ceritanya bergerak gitu. Di HP Dinas kalau misalkan bapaknya nggak keangkat jadi ketua RW dan tidak dipinjemin HP Dinas, nggak akan ada ceritanya. Di film Finding Nemo, kalau si Nemo nggak kabur ke arah yang sebetulnya nantangin itu, ke arah samudra luas dan ditangkap, tidak akan mulai perjalanannya Marlin untuk mencari Nemo. Nah, ini biasanya di babak 2 ada rising action, kayak seolah-olah dia sudah berhasil mendapatkan yang dia inginkan, tapi ada satu titik akhirnya ternyata, oh, nggak berhasil juga. Kayak kalau di HP Dinas, kayaknya dia udah berhasil nih mengakal-akali bapaknya, oh ternyata ketahuan juga bapaknya, ujung-ujungnya tahu juga dia pakai HP Dinas itu dan HP Dinasnya direbut. Falling action, ya, atau ending ya. Sebenarnya bukan di falling action sih, di ending akhirnya konflik terungkap, karakter utama menang atau kalah. Ini ending ya, bukan di falling action. Nah, Denouement akhir cerita di mana karakter utama berubah dari awal cerita. Di film ada yang mau bertanya? Ini sudah bergabung Pak Tepi ya. Di film Finding Nemo, kita bisa lihat di akhir itu Marlin membiarkan Nemo bersekolah dan ikut seperti outing gitu ya sama gurunya gitu. Dia udah ngelepasin aja si Nemo, nggak takut kayak di awal film lagi. Jadi ada sesuatu yang berubah dalam jiwanya Marlin. Akhir cerita di mana karakter utamanya Marlin ini dia berubah, dia dari yang di awal cerita dia nggak percaya dia tidak percaya tentang anaknya sendiri bahwa anaknya itu mampu. Di akhir cerita dia menjadi percaya kalau anaknya memang sudah mampu dia lepas, bahwa anaknya tuh juga punya kekuatan sendiri kok untuk bisa menjaga dirinya sendiri. Gitu. Itu Denouement. Jadi di akhir cerita karakter utama tuh ada sesuatu yang berubah. Nah, sebelum kita nulis sinopsis, sebetulnya yang pertama kali kita pikirin tuh endingnya mau kayak gimana. Karena sebetulnya yang paling sulit kita temukan, yang paling sulit kita putuskan tuh ending sih memang gitu. Ini mau endingnya mau gimana ya? Jadi mendingan sebelum kita tulis sinopsis lengkap, kita temuin dulu deh endingnya. Karena di premis endingnya belum ada, ya kan? Premis itu kan baru cuma sampai babak kedua doang. Nah, di sinopsis, sebelum kita tulis sinopsis, kita putusin dulu deh endingnya. Kalau endingnya kita udah tahu, nanti kita udah tahu tuh arah dari babak keduanya supaya nanti endingnya ke situ, gitu. Nah, ini adalah sebuah bagan yang bisa kita pakai ya
si bagian ini atau formula ini atau apalah. Ini bisa kita pakai untuk kita menulis sinopsis. Di sini tuh sebetulnya dengan formula ini kita tahu kalau sinopsis itu sudah ada latar belakangnya, ada pengenalan karakternya, ada tujuan atau goal karakternya, terus masalah apa yang dia hadapin atau konflik gitu. Terus bagaimana mengatasi masalah itu, terus berhasil atau tidak mencapai tujuannya. Ini bisa kita pakai ya. Jadi kita bisa mengawali sinopsis kita dengan dahulu kala gitu kan, atau hiduplah seorang misalnya seorang anak yang bernama Eboy dan dia tidak diberikan smartphone sama orang tuanya. Every day, setiap hari Eboy tersisihkan dari pergaulan karena dia satu-satunya anak yang tidak pakai smartphone. Hingga pada satu hari, one day, nah ini yang saya maksud tadi dengan inciting incident, suatu hari, bapaknya Eboy diangkat menjadi seorang ketua RW. Karena itu, because of that, Eboy pengen pinjam HP dinas milik ayahnya. Karena itu, akhirnya Eboy membujuk ayahnya, tapi karena tidak dikasih sama ayahnya, dia mencoba mencari waktu ketika ayahnya lengah dan menggunakan handphone itu diam-diam. Terus gitu. Karena itu, Eboy ketahuan sama bapaknya. Udah gitu, dia disuruh sampai akhirnya dia disuruh until finally. Nah, ini endingnya gimana gitu. Sampai akhirnya gimana Eboy bertanggung jawab gitu. Nah, setiap cerita sih dibangun sinopsisnya dengan cara seperti ini yang paling gampang ya, yang paling gampang dengan cara seperti ini. Dahulu kala hiduplah seekor ikan badut bernama Marlin yang istrinya sudah mati karena diserang sama ikan lain gitu ya. Terus dia punya seorang anak yang sangat dia lindungi. Setiap hari Marlin melindungi anaknya gitu. Kita lihat kesehariannya Marlin dan Nemo gimana. Sampai satu hari, ketika hari pertama Nemo sekolah, Nemo kesal karena terlalu diprotek sama ayahnya, sehingga akhirnya Nemo pergi jauh dan ditangkap oleh sebuah kapal yang lewat di atas laut. Karena itu, akhirnya Marlin mencoba mencari Nemo sampai dia menyeberangi sebuah lautan, menyeberangi samudra yang sangat luas. Nah, because of that, nah terus sampai akhirnya Nemo selamat dari jaring dan mereka Nemo dan Marlin hidup dengan lebih akur karena Marlin sudah tidak terlalu overprotective ke Nemo. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini contoh sinopsis HP dinas. Eboy terlahir dari sebuah keluarga yang kuno dan sederhana. Ayahnya Pak Hidayat baru terpilih menjadi ketua RW. Karena merasa tidak membutuhkan, Pak Hidayat tidak membeli smartphone. Kondisi itu membuat Eboy merasa tersisih dalam pergaulan. Eboy adalah satu-satunya anak yang tidak bisa main game online. Suatu hari, Pak Hidayat kedatangan ketua RW sebelumnya, dia datang untuk menitipkan sebuah HP dinas. Nah, ini inciting incident yang penting tadi. Nah, Eboy mau pinjam, tapi Pak RW sadar betul bahwa peruntukan HP dinas hanya untuk menyokong pekerjaan. Eboy mengakal-akali Pak RW untuk bisa memakai HP dinas itu, walau akhirnya ketahuan. Perbuatan Eboy ternyata berakibat buruk untuk warga. Akibat kuota HP habis, seorang warga yang sakit dan hendak meminjam bulan tidak dapat berkomunikasi dengan Pak RW. Meminta pertanggungjawaban dari Eboy, Pak RW menghukumnya dengan meminta Eboy membuat pengakuan kesalahannya di toa masjid. Ya, bentuknya seperti ini sinopsis. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang sinopsis? Apa dari tadi suara saya kedengeran atau jangan-jangan tadi hilang deh suara saya? Masih bisa kedengeran suara saya? Terdengar. Masih. Iya, ada yang mau ditanyain nggak? Teh Aisyah,
Ya, Kalau berarti bukan salah satu ya, kesimpulan saya nih, perbedaan yang utama dari sinopsis sama premis itu, kalau di sinopsis tuh ada akhir cerita ya, semacam betul. Iya, betul. ada ending ya. Ada endingnya. Endingnya udah kita kasih tahu aja gitu. Nah, kalau kita baca sinopsis film yang lagi tayang, itu biasanya endingnya tuh berupa pertanyaan. Bikin penasaran ya? Atau Iya, mampukah Marlin menemukan Nemo kembali misalnya. Nah, tapi kalau sinopsis yang kita pakai sebagai alat kita sebagai penulis skenario, ya itu dan itu akan kita bacakan ke produser atau sutradara, ya endingnya udah harus kita jelasin aja seperti apa gitu. Kita jabarkan aja endingnya seperti ini loh. Seclear mungkin kayak gitu. Jadi begini bentuk sinopsis, tapi bedanya dengan outline. Outline kan udah bentuknya, dia udah urutan adegan. Di sini kan sebenarnya kita kayak cerita aja sih. Kita seperti bercerita dari awal sampai akhir cerita kita gimana. Tapi kita nggak yang cerita, jadi scene 1 nanti si E-Boy lagi main game kayak gitu, enggak. Kita nggak cerita kayak gitu. Nah, di situ udah di tahapan outline. Di sini kita masih tahap bercerita aja dari awal sampai akhir tentang apa aja sih yang terjadi di sepanjang film ini gitu. Poin yang penting itu adalah poin inciting incident tadi sih menurut saya. Titik itu aja udah kita temuin, oh berarti cerita ini udah bisa bekerja gitu. Ceritanya akan berjalan, akan bergerak. Tapi kalau inciting incident yang nggak ada, ya nggak akan bergerak gitu. Boleh saya minta ada pertanyaan atau tanggapan mungkin tentang sinopsis ini biar saya tahu sebetulnya sudah cukup jelas atau malah makin bikin bingung gitu. Silakan ada yang mau Assalamualaikum Teh. Iya, Tepi ini. iya Pak Tepi, silakan Pak. Pertama saya mohon maaf ya baru bisa join. Aduh, saya ketinggalan banyak ini. Tapi tadi saya menyimak sedikit gitu sambil di jalan. Tapi saya tuh mau tanya ini Teh. Ada yang bilang kalau misalnya ini kan film pendek yang menjadi sampel kita ya. eh, Film pendek itu bukan film panjang yang dipendekin. Nah, terkait dengan itu gitu, apakah gitu? Karena saya juga melihat ada beberapa kayaknya ini film panjang deh, cuma agak dia ringkas. Terus kemudian ada film pendek. Nah, itu ada hubungannya gak dengan sinopsis yang kita bikin gitu ya? Karena misalnya contoh ada yang kemudian dia satu lokasi doang memang di sana. Oh, ini kayaknya memang cocok deh disebut film pendek. Tapi kemudian ada yang besoknya. Nah, itu jadi ketika saya coba bikin cerita teh ini teh kita memang harus saat itu juga atau memang boleh diperbolehkan sih kalau misalnya ada next day atau apa gitu karena hubungannya sama ceritanya gimana teh? Film Pak, film pendek bukan film panjang yang dipendekin. Ah, Nah, saya gimana ya? Saya agak takut jawabnya karena sebetulnya kan dalam sebuah karya itu kan nggak ada benar salah ya Pak. oke. Tapi memang kalau misalkan kalau saya kasih workshop tentang film pendek, apa yang pengen saya dapetin dari peserta itu? Saya pengen peserta itu bisa mengeksplor kejadian pendek memang gitu. Ketimbang kalau kayak iklan Thailand kan itu bisa aja suka nonton nggak Pak? Iklan Thailand kan kejadiannya Iya, kadang bisa panjang gitu ya, tapi dipotong-potong betul. seperti montage gitu ya. Jadi ada Iya, banyak yang terjadi, tapi durasi jadi pendek. betul. Atau misalnya kayak film ini nih, kayak awalan film Up, itu kan juga sebetulnya dia menceritakan rentang waktu yang sangat panjang dari mulai si bapak itu baru belum nikah sama istrinya sampai akhirnya istrinya meninggal. Nah, itu kan Betul. jatuhnya seperti montage sebenarnya, montage. Nah, memang saya kalau saya apa ya kasih materi tentang film pendek, yang saya harapin itu goal dari peserta adalah bisa mengeksplorasi kejadian pendek aja gitu. Karena sebetulnya
itu juga seperti latihan kalau kita nulisin untuk film panjang yang saya rasain. Ketika saya terbiasa nulis film pendek, terus saya beralih ke film panjang, jadinya saya ngerasanya saya bisa bikin pembabakan yang lebih tajam gitu. Karena saya udah terbiasa mainin beat atau mainin apa ya di tempat yang terbatas dan waktu yang terbatas. Pertama itu. Yang kedua, masalah produksi. Semakin banyak harinya, semakin banyak settingnya, produksi juga bakalan lebih banyak butuh biaya gitu. Sementara di film pendek, kalau misalkan memang kita pengen latihan, ya usahakan kalau bisa zero budget malah. Jadi nggak usah dengan dengan tuntutan produksi yang terlalu jelimet. Yang penting pesannya nyampe. Yang penting kita belajar untuk menciptakan sebuah situasi yang menarik di sebuah tempat gitu sih. Ya karena saya yang lihat di contoh di HP Dinas kan sebenarnya juga benar-benar cerita satu masalah itu aja ya Teh ya, betul ya? Betul. Ya mungkin bukan film panjang yang dipendekin, benar-benar saya ngelihat ya memang itu gitu yang Bukan. dilakukan. Terus yang kedua Teh tadi saya ngelihat juga ada slide tentang struktur 3 babak ya. Iya. Nah, di struktur 3 babak saya juga dengar ada yang lain teorinya namanya egg sequence. Nah, kalau Oh, misalnya egg sequence itu apakah juga dia possible untuk diterapkan di film pendek gitu? possible memang. HP Dinas 8 sekuen kok. 8 sekuen. Oh, oke. Tadi Kalau udah bisa dibahas ya, saya ngerasain. ketinggalan kayaknya. Ada, tapi saya belum ngebahas soal 8 sequence itu. Menurut saya yang paling penting dulu daripada kan ada banyak teori sequence ya, ada 8 sequence, terus malah jadi ada 20 sequence, 10 sequence, ada banyak banget. Tapi basic yang paling penting kita ketahui dulu ya tentang 3 babak aja dulu. Bahwa ternyata di babak pertama itu ada kehidupan karakter utama yang sebelum ada kejadian tertentu gitu. Terus ada perjalanan yang terjadi karena ada sesuatu yang terjadi gitu kan. Terus di akhir perjalanan itu seperti apa dan itu bisa mengubah karakter mengubah karakter utama kita gitu. Kayak film Finding Nemo tadi, yang tadinya dia nggak percaya sama anaknya, dia jadi percaya. Kayak si E-Boy yang di awal film dia merasa itu nggak apa-apa, di ending dia sadar bahwa kelancangannya itu bisa berakibat fatal gitu ya. Ketika kita mengkhianati amanah tuh orang lain bisa dirugikan. Seperti itu. Gitu yang penting sih perjalanan dari titik A ke titik B-nya gitu. Ada pergerakan karakter, terus ada sesuatu yang terjadi sehingga si karakter itu harus keluar dari kehidupan dia yang biasa. Itu sih konsep itu aja dulu sebenarnya yang saya pengen highlight di sini gitu. Kalau sequence kalau 8 sequence tuh baru beneran kerasa mungkin kalau kita udah ke durasi panjang iya sih akan lebih kerasa gitu. Tapi itu menurut saya tahap selanjutnya setelah kita paham dulu deh tentang 3 babak dulu aja gitu. Siap Teh, nuhun. Ada yang mau ditanyain seputar sinopsis yang lain? Ada yang malah makin pusing? Iya, Pak Yuda. Iya, Pak Jajat ya? Iya, silakan Pak. 3 babak itu sebenarnya bisa dipraktekkan dalam kalau asumsinya film seri lah ya atau sinetron. Kalau yang saya perhatikan setiap episode itu ada 3 babak sehingga pada saat ending kan ada bersambung kan si penonton kan penasaran tuh. Berarti kan bisa dibikin dalam bentuk seri atau kan kita harus tahu dulu tujuannya kan betul nggak? Yang saya tangkap begitu. Bentuk serial ya. Ya 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 terus terang saya memang pernah
ngikuti karena anak saya main sinetron ya. Iya. Kan kalau penontonnya sudah meredup atau justru sebaliknya kalau penontonnya terus ya apalagi sekarang kan media promosinya TikTok segala macam sehingga tapi konsep 3 babak itu harus selalu dipegang dalam setiap episode ya. Itu mungkin yang saya tangkap. Apakah seperti itu? Betul, Pak. Jadi kalau misalkan kita ngerancang series tuh sebetulnya harusnya lebih susah ya. Tapi saya nggak tahu eh, apakah sinetron juga, idealnya sih sinetron juga menggunakan persiapan yang sama ya dengan series gitu ya. Series kan berarti ada beberapa episode gitu ya sampai ceritanya benar-benar selesai. Nah, perancangan serial itu biasanya kita punya global sinopsis dulu. Terus nanti dari global sinopsis itu kita pecah jadi ada episodik sinopsis. Nah, setiap episodik sinopsis betul ada premisnya sendiri, ada 3 babaknya sendiri di setiap episode itu. Karena bagaimanapun orang nonton tuh udah terbiasa dengan, memang kita bukan terbiasa ya, memang sudah seperti itulah bentukan cerita yang kita nikmatin gitu kalau kita nonton film. Jadi kalau di series emang ada global sinopsisnya dulu, terus nanti kita pecah lagi tuh episodik sinopsisnya. Setiap episodik sinopsis ada premisnya sendiri. Tapi ada sebuah goal besar gitu ya, yang itu nanti bakalan baru terungkap di akhir sekali episode, misalnya episode 10 baru ketahuan apakah dia akhirnya kembali berkumpul dengan anaknya yang sudah lama dia tidak temui gitu ya. Misalnya kan suka ada kalau series gitu kan, di awal film kita tahu dia punya anak tapi mereka terpisah waktu pas anaknya lahir gitu kan. Nanti terus di episode 2, 3, 4 tuh penonton dibikin gemes gitu. Aduh, kapan sih ketahuan nih anaknya tahu itu ibunya gitu kan, atau ibunya tahu anaknya. Nah, itu tuh baru diungkap nanti di episode 10. Tapi di setiap episode tuh ada kayak konflik-konflik kecil gitu di setiap episodenya. Misalnya ya mereka ketemu di sebuah tempat dan hampir terungkap gitu. Tapi di ending nggak belum terungkap juga tuh, nanti di episode 3 apalagi gitu. Seperti itu sih kalau series, lebih rumit sebetulnya dan cukup cukup panjang dan harus sabar dalam development-nya. Ya saya berasumsi saya sebagai penonton jadi penasaran ya. Terus saya jadi bagus sekali tuh yang bikin tuh sehingga kita jadi penasaran kan itu. Ya saya berasumsi saya sebagai konsumen ya. Iya, memang itu Konsumen yang mesti dijaga rasa penasaran penonton betul. supaya masih mau nonton lagi episode berikutnya gitu. Terus memang tadi relate ya, harus relate dengan kehidupan juga itu. eh Ya yang saya rasakan saya sebagai penonton. Iya. Relate seolah-olah eh, perannya itu pernah kita lakukan gitu. Itu tuh yang bagus tuh ya. Kan ada katanya film tuh harus di riset dulu ya. Iya. Ya saya bicara sebagai konsumen penonton. Loh kok yang ditampilkan oleh si peran utama tuh seolah-olah saya juga pernah merasakan kayak gitu tuh. Itu tuh yang membuat kita ingin Betul. nonton lagi, bahkan ada satu yang misalnya saya nonton sama istri ya. Ini udah kesel nih lah, udah bosen kayak gitu, tapi kok ada lagi ingin lagi karena kan relate itu dengan kita itu ya. Itu yang terus terang Iya. menariknya, orang bisa bikin cerita seperti itu. Apapun film atau sinetronnya lah. Oke, makasih Bu. Pak. Iya, makasih Pak Jajar. Nah, ini tadi request dari Bu Winarni, mungkin kita coba. Semoga saya sempet ya, cukup panjang juga nih ya premisnya. Nanti yang belum sempat dibahas berarti mungkin tugas premisnya akan saya bahas di grup, atau ya di grup aja nggak apa-apa ya. Di grup. Sebentar. Oke.
Nah, ini premisnya ketika video seorang petugas penjaga pintu air yang berjibaku membersihkan tumpukan sampah jadi viral dan buat anak-anaknya malu, ia harus menghadapi pilihan antara meninggalkan pekerjaan yang dianggap hina atau tetap menjalankan amanah. Pak Jale, petugas harian lepas Dinas PU bertanggung jawab menjaga pintu air Curug. Setiap musim penghujan harus siap siaga. Sebuah video dokumentasi dirinya turun untuk membersihkan satu manah tuh apa sih Bu? Maaf. Oh, nama tempatnya ya untuk membersihkan sampah yang menyumbat pintu air menjadi viral. Rasa malu justru Ya. datang dari keluarganya sendiri. Itu Untuk apa ya satu mana? Tadi saya dibantuin. Itu mah anak sungai. Anak sungai Ciliwung. Jadi si Pak Jale itu satu manah ya. petugas pekerjaannya adalah penjaga pintu air sekaligus daerah aliran sungai sehingga tiap harinya itu berjibaku dengan kotor gitu. Terus satu saat kan dia harus melaporkan pekerjaannya itu berupa foto atau video. Video. Kemudian pas waktu itu hujan, banjir deras luar biasa, pintu airnya macet. Pilihannya adalah dia harus masuk menyelam, mengambil sampah-sampah yang ada yang menghambat pintu air itu. Nah itu pas dia pasang di TikTok ternyata viral gitu. Nah, itu bayangannya. Oke. Mungkin Ini salah dari premis ini yang saya lihat mungkin ya Pak Jale ini masih sebuah karakter yang kurang aktif, Bu. Jadi kan ceritanya bermula ketika videonya viral. Terus tapi di situ tidak ada tujuannya apa gitu. Kenapa keluarganya malu tuh menjadi masalah besar buat dia gitu. Karena anak-anaknya tuh jadi penyintas perundungan akhirnya karena bapaknya itu kan di foto sama video ini kan ini kisah nyata salah satu tetangga saya gitu kan. Oke. Jadi dia ketika nyelam di air yang ada pampers sampah di situ ada segala gitu kan. Anak-anaknya tuh akhirnya jadi orang lain itu cara memandangnya itu bahwa itu pekerjaan kotor hina sehingga akhirnya anak-anaknya tuh anak tukang sampah gitu kan, bapak kamu bau tai. Jadi itu yang terpotret oleh masyarakat gitu, bukan kehebatan Pak Jale dalam menjaga pintu air demi keselamatan yang lebih besar gitu. Nah, konfliknya di situ. Nah, berarti tujuan dari Pak Jale ini adalah dia harus membuktikan pada orang-orang yang menghina anaknya itu bahwa pekerjaan dia tidak hina, gitu kan? Kan di situasi awalnya adalah orang-orang memandang pekerjaannya hina. Nah, berarti tujuan dia adalah dia harus membuktikan bahwa pekerjaan dia tidak hina, gitu. Iya. Kalau misalkan di sini justru dia pasrah dan tidak melakukan apapun dengan respon teman-teman anaknya itu, saya rasa karakternya jadi bukan karakter yang aktif. Sementara di sebuah cerita, kita harus membuat si karakter ini aktif, Bu. Kita harus bikin dia tuh action melakukan sesuatu. Gitu. Di situ sih mungkin di situ yang perlu ditambahin di dalam cerita ini. Gitu. Entah apakah dengan cara misalkan mengundang semua pembuli anaknya untuk datang ke tempat dia kerja misalnya. Atau apa itu masih bisa dipikirin lagi. Saya coba memposisikan cerita ini fiksi ya Bu ya. Jadi maksudnya jangan terpaku dulu dengan kisah nyatanya, tapi saya coba memposisikan ini cerita fiksi. Gimana caranya supaya si karakter utamanya lebih aktif dan ya dengan aktif itulah maka ceritanya bergerak gitu. Jadi di sini tujuannya belum ada sih tujuannya. Konfliknya ada tapi tujuannya belum ada. Iya. Berarti harus digambarkan bagaimana Pak Jale itu secara aktif menerangkan ke
masyarakat gitu bahwa pekerjaannya itu mulia gitu. Caranya seperti apa sih saya belum tahu ya. Maksudnya kita bisa explore lagi Bu di sini. Tapi yang saya di sini mau highlight maksudnya aktif tuh bukan dia menjadi aktif, bukan itu, tapi maksudnya si karakter utama tuh harus si sosok, karakternya, iya. iya, harus sosok yang memang berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan dia. Kayak misalnya tadi kayak misalnya di film Finding Nemo kan emang Marlin tuh aktif mencari si Nemo anaknya yang hilang itu. Nah, sama seperti di cerita ini juga seperti itu. Berarti Pak Jale harus melakukan sesuatu supaya apa gitu? Apa tujuan dia? Apakah tujuan dia memang ingin itu tadi ya, membuktikan bahwa pekerjaannya tidak hina atau apa gitu. Ada ini kapan-kapan kita ngobrol sama Pak Sofyan lagi ke sana bisa kali ya Pak ya. Oh iya, kan itu tujuan utama sekarang dia tuh Oke, minta mungkin itu waktunya Pak, juga kepala sudah lewat ya. Tadi kita mulai jam lebih 15 menit.